Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah didawadillah fil musta'illah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hidayah dengan akhiran NIM 04 atau 2414010004. Di sini saya akan membahas tentang Quran surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Mari kita sama-sama bedah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasyiru li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta iza atu alaina wa alinan nubuli qalat tamlahu ya ayyuhan namlu dukhulu misakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal wallazina a'malu salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Artinya adalah, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin dan manusia dan burung-burung, lalu mereka berbaris tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka Sulaiman tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut. Dan dia berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku, ilhamkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang tidak Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masuklah aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Banyak sekali kosakata yang sulit yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wahasiru, dan kumpulkanlah, junudu, bala tentaranya, jin wal insi, manusia dan jin, atau jin dan manusia ya. Jin itu artinya manusia, wal insi itu manusia. Wat tayr atau burung-burung. Masa kinakum itu sarang-sarangmu. Ni'matakallati itu nikmat ya. Sahika itu tertawa. Nah, banyak sekali kalau kita lihat dari penafsirannya ya, banyak sekali yang ditafsirkan. Kalau kita lihat tafsir etika semut, ayo masuklah kamu karena Sulaiman dan pasukannya mau lewat, nanti terinjak. Nah, itu contoh permasalahan melaksanakan pesta itu. Banyak sekali sekarang kita lihat pesta-pesta atau baralek-baralek di tepi jalan. Itu juga akan mengganggu orang sebetulnya. Kita harus melihat situasi dan bagaimana masalah itu kita antisipasi. Selanjutnya kita lihat asbabun nuzulnya ya. Ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja yang diberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaan Nabi Sulaiman ini bisa mengerahkan pasukannya.
pasukannya terdiri dari jin, manusia, burung, hewan, dan segala macamnya. Itu tunduk kepada beliau. Maka dari sanalah raja sekaligus nabi ini bisa mengerahkan kekuatan yang begitu besar untuk meruntuhkan kerajaan Balkis. Nah, kisah ini tidak memiliki asbabun nuzul sebetulnya, asbabun nuzul khusus, tetapi diturunkan sebagai pembelajaran bagi kisah dan pembelajaran tentang kepemimpinan dan syukur. Kisah dari penafsiran ayat ini, Sulaiman mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung tadi. Hal ini menunjukkan kemampuan Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang cerdas ya. Ketika pasukan itu melewati sebuah lubang atau sebuah lembah, mereka bertemu dengan sarang-sarang semut. Semut-semut di sana bertebaran. Nah, dari sanalah pemimpin semut ini mengatakan kepada semut yang lain, "Wahai para semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu agar tidak diinjak oleh para pasukan Nabi Sulaiman." Tapi pada saat itu Nabi Sulaiman tertawa. Kenapa tertawa? Karena secara tidak langsung Sulaiman ini mengerti dengan bahasa semut. Jadi Nabi Sulaiman mengerahkan pasukannya untuk tidak menginjak sarang-sarang semut yang ada di situ. Nah, kalau kita lihat banyak sekali ya nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dalam ayat ini. Yang pertama, pendidikan kepemimpinan yang teratur dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang cerdas itu bukan hanya tentang demokratis atau politik saja, tetapi bagaimana memimpin dengan rasa tanggung jawab yang begitu pasti. Selanjutnya itu kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Banyak sekali kita lihat bahwasannya orang-orang mengerahkan pasukannya tapi tidak mempedulikan lingkungannya. Banyak sekali banjir bandang ataupun tanah longsor yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Kerjasama dan komunikasi. Pembelajaran di sini dapat memberikan kita motivasi tentang kerjasama. Kerjasama itu bukan hanya dilihat bareng-bareng, tetapi bagaimana kita bekerja dengan tim dan kita berkomunikasi baik, berkomunikasi yang bagus. Selanjutnya itu rasa syukur. Nah, ini penting sekali. Rasa syukur itu kita hadapkan. Karena kenapa? Sekali lagi, syukur itu oleh Allah. Kalau kamu syukur, maka Allah itu akan menambahkan banyak sekali nikmatnya. Dan yang terakhir, rendah hati. Kalaupun kita mempunyai jabatan tinggi, alangkahnya kita rendah hati. Jangan kita itu tinggi hati gitu. Karena itu dapat merusak hati kita. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.